Banten adalah gerbang investasi Indonesia. Artinya apa? Bahwa kita memposisikan Banten sebagai pilihan utama, pilihan primadona buat investor-investor asing yang mau masuk ke kita. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan sekarang lagi ada juga, cuma nilainya kecil. Ada Sandra Asri Alkalin, lagi proyek ya mungkin 5 ribuan lah selama proyek ini ada. Menjadi sebuah problem di kita itu ketika ada investasi masuk, masyarakat kita terlalu gembira, akhirnya saking gembiranya itu menjemput bola rebutan dalam rangka merebut kue pembangunannya, kue proyeknya. Nah, kadang-kadang tanda kutip dalam rangka merebutnya itu, dalam rangka rebutannya itu kadang-kadang mengesampingkan etika prosedur. Nah, ini lagi kita yakinkan kepada teman-teman pengusaha, yuk kita boleh bersaing, kita boleh rebutan, boleh kita jemput bola, boleh kita sama-sama berkontribusi dalam mensukseskan proyek tersebut, tapi dengan cara-cara yang bagus, dengan cara-cara yang baik, dengan kualitas yang baik, dengan harga yang baik. Salah satunya UMK yang tinggi. Jadi tantangan buat investor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi nih bersama saya Ahmad Tajudin dalam program podcast Parlemen Corner, di mana kali ini kita kembali bersama dengan Pak Dewan Viral nih. Ada Pak Dede Rohana Putra yang saat ini berada di Komisi 3 DPRD Provinsi Banten dari fraksi PAN nih. Kita sapa dulu nih Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ya. Tajudin dan Tribuner dimanapun berada. Yang penting kita harus bersyukur ketika dikasih kesehatan ya. Sebanyak apapun hartanya, sebanyak apapun kesibukannya, sebanyak apapun suaranya, keluarganya, kalau nggak sehat pasti menderita. Makanya hari ini alhamdulillah sehat dan harus tetap sehat dan jaga kesehatan. Nih, benar, sebelumnya kita sudah membahas soal efisiensi anggaran, kemudian juga pendapatan dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan bahas soal iklim investasi di Banten nih, sama dengan pakarnya lah ya dari Komisi 3 nih Pak. Pak, boleh diceritain Pak untuk investasi di Banten ini seperti apa nih Pak kondisinya Pak? Ya, baik. Kebetulan saya sebagai Wakil Ketua Komisi 3, salah satu mitranya adalah dengan Dinas Perizinan ya. Kita ingin mendorong bagaimana supaya iklim investasi, iklim usaha di Banten ini kondusif, di Banten ini supaya para pelaku investor mau masuk, mau menginvestasikan, mau usaha di Provinsi Banten. Nah, maka kalau ada investasi masuk, nanti ekonomi akan bergulir. Masyarakat akan bisa usaha, nanti pajak-pajak akan bayar karena ada ekonomi. Kalau nggak ada perputaran ekonomi kan nggak ada. Nah, maka kondisi hari ini memang alhamdulillah Banten masih jadi primadona, walaupun nggak nomor 1, walaupun nggak nomor 2, tapi ya dalam jajaran 10 besar lah kira-kira seperti itu ya. Karena kalau ekonomi yang tahun ini tertinggi memang di Maluku Utara, tapi masih jadi primadona. Makanya kita punya tagline dari 10 tahun terakhir, Banten adalah gerbang investasi Indonesia. Artinya apa? Bahwa kita memposisikan Banten sebagai pilihan utama, pilihan primadona buat investor-investor asing yang mau masuk ke kita. Banten dekat sama bandara, Banten dekat sama Jakarta, Banten punya pelabuhan internasional, Banten punya infrastruktur listrik yang banyak, punya infrastruktur tol, punya jalur laut yang dalam. Nah ini, yang kondisinya ini memang cukup memikat buat para pelaku investor. Makanya kami Komisi 3 sangat mendorong kepada Dinas Perizinan ya supaya terus mengawal perizinan. Bahkan kemarin saya sampaikan kalau perlu bikin help desk. Jadi kalau ada pelaku usaha besar, investor besar mau masuk ke kita kesulitan terkait dengan perizinan, dibantu, diasistensi, dipermudah, jangan dipersulit gitu. Nah, supaya mereka nyaman mau investasi dan nambah investasi lagi dan ngajak teman-temannya lagi gitu. Nah, kalau nggak salah nih Tribuners kemarin ya beberapa hari yang lalu Presiden juga sudah meresmikan salah satu pabrik terbesar di Asia Tenggara. Asia Tenggara malahan Asia Tenggara dia. Asia Tenggara. Ini juga bisa peluang untuk lowongan kerja juga betul, gitu ya. Betul. Nih, Tribuner Kang Tajudin.
LCI itu salah satu pabrik semikal produksi, saya lupa namanya, etilin atau apa gitu ya. Itu terbesar se Asia Tenggara. Itu kemarin peresmian operasi. Investasinya sekitar 68 triliun. Ketika waktu Covid tahun 2019-2020. Nah, ketika proyek itu menyerap sekitar 20.000 lebih karyawan ketika lagi proyek. Maka ketika lagi proyek, pengangguran silikon turun. Kalau kita lihat tahun 2024, 23, 22, pengangguran silikon karena ada serap situ. Untuk proyek. Waktu itu pengangguran silikon 25.000, 30.000. Kalau kebutuhan karyawan di situ 25.000, 15.000-nya orang Cilegon, itu sudah setengahnya pengangguran berkurang. Makanya tidak heran kalau 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu pengangguran Cilegon turun. Salah satunya proyek itu. Nah, sekarang proyek itu sudah selesai. Kemarin diresmikan oleh Pak Presiden, sudah produksi. Maka yang tadinya menggunakan 20-an ribu, tinggal 10% paling menyusut. Nah, itu juga jadi problem. Karena di Cilegon ini paling banyak itu industri padat modal, industri padat teknologi, industri tinggi teknologi, industri high risk, risiko tinggi, maka menggunakan karyawan sedikit karena kebanyakan mesin-mesin. Ya. Tapi investasinya besar, 68 triliun bayangkan. Kalau investasi buat pabrik sepatu itu paling 10% dari 68 triliun, cuma 6 triliun misalnya. Itu bisa merekrut karyawan 20.000, 40.000. Tapi kalau industri kayak kita cuma 2.000 paling. Itu termasuk cleaning service, termasuk security, termasuk driver paling 2.000. Nah, ini makanya salah satu contoh yang kemarin diresmikan. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan sekarang lagi ada juga, cuma nilainya kecil. Ada Sandra Asri Alkalin. Lagi proyek. Ya mungkin 5.000-an lah selama proyek ini ada. Tapi kalau udah produksi paling juga 500, 600 gitu. Kira-kira seperti itu. Artinya kan dengan adanya perusahaan Lotte Chemical itu kan salah satu petrokimia terbesar se-Asia. Dan itu juga selain investasi buat di Banten, tapi juga untuk menyerap tenaga kerja. Nah, pasti kan ada tantangan nih, Kang. Tantangan dari adanya perusahaan itu juga kayak kasus kemarin itu, adanya kasus Kadin yang sampai ramai itu kan ada. Itu gimana, Kang, tantangannya? Ya, memang menjadi sebuah problem di kita itu ketika ada investasi masuk, masyarakat kita terlalu gembira, akhirnya saking gembiranya itu menjemput bola, rebutan dalam rangka merebut kue pembangunannya, kue proyeknya. Nah, kadang-kadang tanda kutip dalam rangka merebutnya itu, dalam rangka rebutannya itu kadang-kadang mengesampingkan etika prosedur. Akhirnya tidak beretika tanda kutip, melalui pendekatan pressure, melalui pendekatan aksi, local wisdom dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau itu disampaikan dengan cara-cara baik bagus sebenarnya ya. Nah, cuma kadang-kadang memang dalam tanda kutip inilah yang menjadi problem. Akhirnya tidak kondusif, akhirnya seperti premanisme, memaksa. Nah, ini yang coba kita yakinkan kepada investor bahwa di Banten ini aman. Dan ini juga yang sedang kita komunikasikan kepada teman-teman lokal. Minta kerjaan boleh, minta proyek boleh, minta kita berkontribusi, berpartisipasi dalam proyek boleh. Tapi dengan skill, dengan keahlian, dengan harga yang bagus, dengan cara-cara yang baik. Supaya investor datang ke kita itu, oh iya di Banten banyak loh yang nawar-nawarin kontraktornya, harganya bersaing, murah misalnya. Orang-orang nyaman kan? Betul. Tapi ternyata misalnya, ke Banten banyak yang minta proyek, dikasih kerjaan nggak bisa, bisanya cuma marah-marah doang, dikasih kerjaan, kerjaannya nggak beres. Nah, ini kan jadi problem. Makanya ini lagi kita yakinkan kepada teman-teman pengusaha, yuk kita boleh bersaing, kita boleh rebutan, boleh kita jemput bola, boleh kita sama-sama berkontribusi dalam mensukseskan proyek tersebut. Tapi dengan cara-cara yang bagus, dengan cara-cara yang baik, dengan kualitas yang baik, dengan harga yang baik, supaya para investor itu merasa terbantu dengan pengusaha lokal, supaya masyarakat lokal, investor itu merasa kompetitif dengan para pengusaha lokal, seperti itu. Nah, ini kan satu contoh ya. Mungkin di beberapa daerah juga pasti ada beberapa problem lain gitu. Pasti. Nah, kalau untuk dari DPRD sendiri untuk meyakinkan para investor biar mau ke investasi di Banten dan bagaimana juga untuk
dinas terkaitnya sendiri nih Kang? Ya, pertama kita lakukan kemarin drop anggaran. Saya bilang bikin program bagaimana supaya orang pelaku usaha, pelaku investasi yakin kepada kita. Bikin acara. Jadi ada acara semacam gathering investor, semacam acara kayak kampanye investasi ya. Memang itu anggaran cukup besar tapi nggak apa-apa kita anggarkan. Minimal 1 tahun 1 kali sampai 2 kali. Ya kemarin ada Pak Gubernur juga hadir di BSD itu gathering para CEO se-Banten ya. Ada ratusan bahkan ribuan yang diundang ya, mungkin yang datang ratusan. Dalam rangka juga kalau yang sudah ada di sini betah, nyaman, dia akan cerita ke teman-temannya, dia akan ngajak ke teman-temannya. Atau kita bikin pameran investasi. Nah, itu juga kita sudah buat, kita minta dibuatkan programnya, kita siap anggarkan ya, supaya dari 2 tahun yang lalu sudah mulai itu. Jadi bikin acara nanti ngundang para duta besar atau pelaku investor dari luar dan dalam negeri, kita undang kelebihan-kelebihan atau potensi-potensi yang bisa digarap, yang bisa diinvestasikan di Banten, kita tonjolkan. Nih, kita masih butuh ini, kita butuh ini, kita butuh ini. Ayo, lu usaha yang mana nih? Kita dorong. Perusahaan misalnya usaha perikanan, usaha kelautan, datang ke Banten Selatan. Banyak budidaya udang. Ada usaha-usaha yang lain yang terkait dengan perikanan. Yang butuh tambang, bisa ke daerah Banten Selatan. Yang butuh industri baja ada di Cilegon, tinggal bikin industri turunannya, bahan bakunya ada, apalagi banyak yang kita coba pasarkan ke dunia internasional dan ke pengusaha nasional supaya mau berinvestasi di Banten. Nah kalau untuk para investor mungkin yang menonton tayangan ini, apa nih Kang untuk potensi di Banten sendiri investasi yang cocok bisa dibuka gitu di Provinsi Banten? Di Banten itu semua ada. Buat pelaku UMKM misalnya, bisa buka rumah makan, bisa buka kafe-kafe. Orang komun di Banten penduduknya 12 juta. Orang Jakarta itu sekitar 12 jutaan ya. Dia kalau healing yang paling dekat kalau nggak ke puncak ke Banten. Ke Banten benar. Nah, ya kan minimal mereka bosan di Jakarta pengen tempat makan. Alhamdulillah sekarang di Jakarta orang-orang Jakarta bisa banyak datang ke Tangerang, ke Serang, ke Cilegon. Udah mulai tempat-tempat wisata kuliner, wisata edukatif. Di Tangerang wisata edukatif banyak sekali itu ya. Wisata kuliner banyak sekali. Kalau mau usaha-usaha kayak gitu, hotel misalnya, usaha hotel, usaha mall ya. Kita juga di Cilegon misalnya ada Pulau Merak kecil, Pulau Merak besar. Itu juga belum ada cottage tuh. Di daerah mana namanya Bayah, di daerah Sawarna, di daerah Tanjung Lesung masih kurang. Apalagi dengan adanya jalan tol dari Serang Panimbang, itu urat nadi wisata Banten akan terbuka di daerah Banten Selatan, daerah Panimbang. Itu mudah-mudahan nanti banyak investor-investor yang mau bikin cottage, homestay, mau bikin hotel atau hotel yang bintang 3 misalnya, bintang 2 lah, nggak apa-apa, yang pengen kayak gitu, losmen ya. Saya kira sangat terbuka ya. Apalagi kalau misalnya mau industri hilirisasi. Kalau hilirisasi di Banten cocok. Kenapa? Bahan bakunya ada kita. Pabrik bajanya ada. Tapi bagaimana supaya jadi turunannya? Jadi pabrik bosingnya, knalpotnya, peleknya misalnya kan. Terus industri petrochemical yang bisa dibuat jadi kain, bisa dibuat jadi karet, jadi pipanisasi, jadi botol, jadi banyak sekali bahan bakunya di sini. Bukan bahan bakunya, artinya industri hulu. Industri hulunya ada di sini, tinggal bagaimana industri hilirnya. Industri hilir justru nggak ada di sini. Di Cilegon industri hilirnya nggak ada. Semua rata-rata industri hulu. Jadi barang setengah jadi. Nah, dikirim ke Tangerang, kirim ke Cikarang, kirim ke seluruh Indonesia jadi barang jadi. Mereka nggak mau bikin pabrik hilirisasi di sini. Nah ini harusnya mereka mau di sini biar mendekatkan ke bahan baku, ke industri hilirnya, ke industri hulunya gitu. Kalau untuk tantangannya sendiri di saat pemerintah ingin memperbanyak investor di sini, tantangannya apa? Apa tantangan itu? Ada satu yang memang agak sulit ini diatasi. Apa coba? Salah satunya UMK yang tinggi. Jadi tantangan buat investor. Bahkan beberapa industri padat karya yang di Tangerang, Serang, itu sudah beralih ke Jawa.
UMK-nya cuma setengah dari Banten. Banten sekarang sudah hampir 5 jutaan. Di sana baru 2 jutaan. 50% dia mangkas anggaran gaji. Kalau karyawannya 1000 dikali 3 juta selisihnya. Dikali 1 tahun, udah berapa puluh miliar. Belum lagi biaya BPJS-nya, biaya jam sosteknya, biaya THR-nya yang mengacunya kepada gaji, kepada upah pokok, kepada UMK. Ini berat. Itu salah satu kendala terbesar. Di sisi lain memang kita butuh kesejahteraan masyarakat, tapi di sisi lain industri juga memilah-memilih. Karena UMK ini se-Indonesia beda-beda. Jangan di Indonesia, di Banten saja misalnya. Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, ya, Cilegon misalnya, UMK-nya 5 juta. Secara begitu. Pandeglang Lebak cuma 3 juta. Nah, ini jadi problem kan. Nah, mereka mau pindah ke situ, cuman nggak berani kalau pindah ke Lebak ke Pandeglang. Satu provinsi, besok usaha tinggal naik. Akhirnya mereka milih ke daerah-daerah yang kira-kira bakal aman dari UMK. Kalau pindah ke Pandeglang, banyak industri di Pandeglang, paling 2-3 tahun, 5 tahun bakal sama dengan Kabupaten Serang, Kota Tangerang. Sedangkan investasi belum balik. Yang lebih baik ke kabupaten yang ada di Jawa, yang tahu jauh selisihnya, jauh dari kabupaten industri. Jadi mungkin 10-20 tahun bertahan dengan UMK akan naikkan 10-20%. Jadi dia nanti ketika naik pun mahal pun masih gak kejar. Nah ini jadi problem dari penghambat. Dari tantangan itu apa nih solusi yang diberikan dari DPRD sendiri untuk kemarin saya sempat diskusi ya ke Disnaker, saya diskusi ke bagian hukum, bisa nggak misalnya khusus industri padat karya yang ada di Banten dapat keringanan supaya mereka bisa bayar non UMK. Bisa bayar apa dong? Bisa bayar pakai besaran upah minimum regional UMR. Nah, kalau UMK itu kan kabupaten kota. Kalau UMR itu upah minimum regional provinsi. Nah, saya ngedorong bagaimana bisa nggak kayak gitu. Nah, sekarang itu kalau pelaku UMKM boleh bayarnya pakai UMR, baru UMKM. Dan ini lagi kita diskusikan, bisa nggak bisa dapat kompensasi, dispensasi kalau industri padat karya itu supaya bisa diperbolehkan bayar UMR untuk 1, 2, 3 tahun pertama atau buat karyawan baru misalnya kan. Nah, nanti kalau udah ahli, udah punya keahlian, baru deh bisa naik. Supaya apa? Supaya pelaku pelaku industri padat karya itu nggak kabur dari Banten. Supaya dari luar mau datang ke Banten. Nah, itu. Nah, tapi kan kalau kayak gitu pasti masyarakat juga bertanya-tanya dengan pendapatan kecil sementara pengeluaran yang harus dia Betul. Makanya ketika juga, ketika ini saya lempar diskusi ke masyarakat, masyarakat ini Bapak Ibu punya anak, punya adik, punya ponakan, lebih baik nganggur, lebih baik kerja di BUMR. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Yang penting kerja. Yang penting kerja. Tapi kalau itu dilempar ke buruh, dilempar ke serikat, nggak mau dia. Itu bakal menurunkan derajat taraf hidup lah. Iya, taraf kehidupan dan sebagainya. Nah, sebenarnya kan gini, misalnya Cilegon sama Pandeglang, Serang sama Pandeglang apa sih bedanya? Sama aja kok. Bener nggak? Tapi kenapa selisih gajinya hampir 2 kali lipat? Bener nggak? Karena banyak industri itu kali ya. Nah, makanya maksud saya memang parameter penggajian juga memang tidak 100% memang akurat ya. Beda-beda dikit boleh, tapi kalau beda 2 kali lipat kan nggak mungkin. Jomplang. Nah, berarti di sini ada sesuatu, ada misunderstanding kira-kira di sini. Nah, ini yang harus kita perbaiki sebenarnya. Bagaimana supaya kebijakan upah itu memang harus lebih adil. Adil bagi karyawan, adil buat pengusaha. Adil buat daerah Cilegon, Serang, Tangerang, adil juga buat Pandeglang dan Lebak. Nah, bagaimana menstimulus ini? Dan sekarang kan pemerintah hanya bisa ngunci berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Padahal kesalahan ini dari 20-30 tahun yang lalu. Kesalahannya. Yang besar makin besar, yang kecil pelan-pelan jalannya. Sekarang akhirnya makin jomplang, makin jauh. Disparitas UMK ini makin jauh. Nah, ini sebenarnya jadi problem saya kira. Nah, mungkin untuk pemirsa juga nih, Kang, di tengah pemerintah ingin investor datang ke sini, tapi juga tadi lapangan pekerjaan dibutuhkan dan tantangan para investor pergi ini seperti apa nih untuk masyarakat dan juga pemerintah mungkin pesannya? Ya, buat masyarakat yuk kita jaga iklim investasi, iklim usaha yang kondusif, yang nyaman, yang aman ya supaya kita bisa ikut kerja, kita bisa ikut usaha. Buat para investor dimanapun Tribuner berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang mau usaha ke Banten, ayo datang.
Di sini semua lengkap, potensi ada, potensi laut, potensi industri, potensi wisata, potensi alam, dan semuanya ada di sini. Ayo, mau ke kota metropolitan di Tangerang ada, mau ke hutan belantara di ujung kulon ada, ya. Mau wisata gunung ada, wisata air ada, semuanya ada. Silahkan datang ke sini, kita investasi. Mau bikin pabrik boleh, bikin hotel boleh, mau bikin kafe boleh, mau bikin apa saja di sini boleh. Yuk datang ke Banten. Nah itu tadi Tribuners perbincangan kita pada kesempatan kali ini, dan terima kasih juga nih Pak Dede sudah memberikan kesempatan waktu untuk kita nih. Dan Tribun Banten jangan lupa untuk selalu menantikan program-program di Tribun Banten, bisa dilihat di YouTube Tribun Banten. Jadi jangan lupa untuk selalu tonton beberapa program-program lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.